Kembali lagi ke channel YouTube saya Walet Ibanez ya. Kali ini saya mau mengganti CV join karena di sini CV joinnya udah gak oblak ya. Jadi pas kita belok atau maju tuh ada suara tak gitu. Udah nggak nyaman buat di jalan, makanya saya mau ganti aja ya. Langkah pertama kita dongkrak dulu ya untuk menaikkan ban karena ban kan mau dilepas. Langkah kedua kita kendorin baut roda. Sebelum kita dongkrak tadi udah dikendorin dulu ya. Nanti tinggal kita lepasin lagi. Kemudian kita lanjut buka mur CV join ya. Kita pakai kunci 32 ya nih, yang segi 6. Terus kalau pas kita lepasnya itu kita ganjel di cakramnya pakai obeng ya, biar gak gerak. Setelah itu kita lepas baut shockbreaker ya, untuk menarik CV joinnya. Ini untuk long tiradnya juga saya lepas ya biar mudah. Kita tekan ke dalam ya biar dia lepas. Kita masuk ke dalam pelan-pelan. Sudah terlepas ya. Ini spion yang lama. Langkah berikutnya kita lepas karet penutup cipidoin dalam ya. Kita lepas dulu, nanti kita tarik keluar pelan-pelan. CV join udah terlepas dan ini bentuknya ya kalau udah dilepas ya. Itu bagian dalamnya. Ini CV joinnya yang lama, udah lemes ya ini ya. Udah waktunya ganti juga. Untuk tanda-tanda CV join udah mulai rusak itu pertama kalau buat belok mentok dia bunyi, dan untuk angkatan pertama dia bunyi tak tak. Itu biasanya pas awal kita gas atau kita mundur itu ada bunyi, dia udah longgar ya. Ini udah lemes banget, makanya nggak enak banget kalau buat kita perjalanan, takutnya terjadi apa-apa lepas di jalan kan kita juga yang susah. Mendingan kita ganti demi keselamatan kita juga. Oke, untuk langkah selanjutnya nanti kita lepas, kita coba pukul dulu ya. Kalau dipukul bisa lepas ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya terpaksa metodenya kita pakai gerinda. Mudah-mudahan sekali pukul bisa ya ini ya, biar nggak ribet banget gantinya. Kita bersihin dulu kotor-kotorannya. Kita nanti mukulnya posisi miring ya, kita pasin keadaan miring, kita ketok. Ini sekali pukul langsung lepas ya, jadi nggak perlu ribet-ribet kita pakai gerinda. Dan ini cipijon yang lama sebenarnya nggak kering ya, grisnya masih banyak. Kemudian kita lepas penguncinya ya, nih pin penguncinya ini biasanya yang susah di sininya, tapi tadi kok pas gampang diketok langsung lepas, jadi nggak perlu kita gerinda-gerinda ya, lebih mempersingkat waktu, lebih enak. Ini pin udah terlepas ya. Kita lanjut bersihin ya, sebelum kita pasang kita harus benar-benar pastikan bersih.
Lanjut, kalau udah bersih kita pasang karet penutup CV joinnya ya. Kalau sudah, kita buka CV join yang baru ya. Ini saya pakai Trivindo. Ini punya Vios G asli nih. Ini harusnya ABS, cuma saya pasang di sini nggak apa-apa, sama aja sih. Lanjut, kita masukkan grease-nya ya. Kita masuknya mulai dari yang tengah. Nanti dia bisa merata sendiri ya ini. Ini semuain ya, satu paket itu. Kemudian kita lanjut pasang penguncinya ya nih. Spinnya kita pasang. Sebelum saya masukin ke CV join, di sini saya pakai kabel tis ya, buat neken si pinnya itu ya, biar nanti masuknya dia pas, enak, nggak miring. Jadi pas masuk langsung pas ke lubang CV joinnya. Lanjut, kita masukin ya ini ke lubang CV joinnya. Kita harus benar-benar pas, jangan miring. Kita masukin, dirasa pas, kita ketok ya. Kita ketok-ketok sampai bunyi tek, sampai geriginya itu enggak kelihatan ya. Kita ketok terus. Ini udah enggak kelihatan ulirnya, berarti dia udah masuk, pinnya udah pas, dan disitu ada bunyi taknya ya. Kalau sudah, kita lanjut pasang penutupnya ya. Ini fungsinya penutup biar enggak kemasukan air atau debu yang bikin CV join rusak itu ini. Kalau ini sobek, dia air kotoran masuk, dia masuk nanti nyampur sama grease, jadinya kotoran itu bisa merusak di dalamnya. Makanya ini harus benar-benar rapat ya. Yuk, kita pasang penguncinya ya. Ini kunci bawaan, kita pakai tengah aja, nggak ada alatnya buat narik ya, pakai alat seadanya. Dan ini untuk hasilnya udah terpasang. Itu untuk CV join dalam masih bagus, saya cek tadi ya. Dan jangan lupa nanti bagian dalam kita tambahin grease lagi ya, biar makin awet. Kita tambahin grease lagi biar dalamnya enggak kering. Nanti penutupnya jangan lupa harus rapat ya, biar enggak ada kotoran masuk ke dalam. Kalau sudah, kita lanjut pemasangan ya. Kita pasang. Kita harus ngolong ya untuk masangnya, untuk ngepasin bagian dalamnya. Kalau udah pas, nanti tinggal ditekan terus masukin yang bagian luarnya. Untuk pemasangan karet buat bagian dalam harus benar-benar pas ya. Takutnya kalau nggak pas nanti kotoran bisa masuk, bikin kokel dalamnya malah cepat rusak. Lanjut untuk pemasangan bagian luar ya. Ini tinggal dimasukin, kita pasin, nanti kita pasang lagi baut ke shockbreakernya, terus baut yang ke tulang tirotnya.
Kita kunci dulu bagian bawahnya. Lanjut kita kencengin mur CV joy-nya ya. Lanjut kita kencengin mur pada CV join ya. Ini pakai kunci 32 yang segi 6 ya. Kita kencengin, dan disitu ada obeng dimasukin dari cakram ya buat penahannya. Kita pastiin benar-benar kenceng ya ini. Kalau udah kenceng nanti kita ketok bautnya ya, ini ketok bautnya buat pengunci biar baut nggak gerak. Lanjut kita pasang lagi baut-baut mur pada tirot dan shock, dicek semua ball joint, jangan sampai ada yang kendor ya. Tapi di sini saya nggak ngendorin ball joint ya, tadi hanya tirot sama shock breaker aja. Tujuannya buat biar bisa nyopot CV jointnya aja sih. Kalau sudah semua kita pastiin semua ya, baut-baut udah kenceng, gak ada yang kendor. Ini untuk shock breaker apa kita cek. Lanjut proses terakhir, kita pasang kembali rodanya ya. Kalau sudah, kita lepas dongkraknya. Dongkrak udah lepas, ban udah turun, kita kencengin lagi bautnya ya. Baut rodanya kita cek semua, jangan ada yang kendor. Proses sudah selesai, kita coba buat jalan ya, apakah sudah sembuh. Ini suara laknya. Terima kasih udah menonton sampai habis, semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya.